Lahir pada tahun 1964, Partai Golkar lahir dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar yang didirikan oleh militer khususnya Angkatan Darat. Awal mulanya tujuan berdirinya Sekber Golkar untuk alternatif gagasan politik dan ideologi yang kala itu sedang ada persaingan sengit antar ideologi. Memasuki Orde Baru, Sekber Golkar berubah nama menjadi Golongan Karya pada tahun 1971. Golkar pada waktu itu menyatakan bukan sebuah partai politik. Hal itu dilakukan karena pandangan miring masyarakat terhadap partai politik pada pemerintahan Soekarno yang saling menjatuhkan pemerintahan satu sama lain. Selama era Orde Baru, Golkar menjadi partai yang bersisian dengan kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto. Setiap kali pemilu, suara Golkar pun selalu unggul. Setelah Soeharto jatuh pada era reformasi, Golkar mendapat banyak cobaan pada awalnya. Salah satunya datang dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ketika itu Gus Dur sedang berselisih dengan DPR dan pada akhirnya mengeluarkan dekret yang salah satu isinya membekukan Partai Golkar. Beruntung Partai Golkar saat itu dikomandoi oleh aktivis kaliber Akbar Tanjung. Hingga manuver politiknya mampu selamatkan Golkar dari dekret Presiden Gus Dur. Akbar Tanjung yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Golkar mengirimkan surat permintaan kepada MA menanggapi dekret tersebut. Ketua MA yang dijabat oleh Bagir Manan pada akhirnya menyatakan dekret Gus Dur berlawanan dengan hukum. Setelah dekret itu mengalami kegagalan, gerakan menggusur Gus Dur menjadi besar. Gus Dur pada akhirnya digantikan oleh wakilnya Megawati Soekarno Putri. Setelah mendapat berbagai cobaan pada awal reformasi, Golkar kembali mendapat permasalahan hebat pada tahun 2014. Diawali pasca pemilu 2014 yang saat itu ada dua kubu yang berbeda pendapat, yaitu kubu Agung Laksono dan kubu Abu Rizal Bakri. Kubu Abu Rizal Bakri memilih berada di luar pemerintahan atau oposisi, sedangkan kubu Agung Laksono berada di dalam pemerintahan. Kondisi partai yang tidak kunjung kondusif membuat kedua kubu sepakat mengadakan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Munaslup yang digelar di Nusa Dua Bali menghasilkan Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kini Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto yang menggantikan Setia Novanto di tahun 2017. Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum kembali untuk 2 periode berturut setelah diputuskan di Munas Partai Golkar tahun 2019.